Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Pemazmur berkata dalam Mazmur 100, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kalau ada orang atau keluarga saudara di kiri kanan, katakan salam, Allah itu baik, Dia setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan kita baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terpujilah Tuhan kita yang baik, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sambil bertepuk tangan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan terus memuji-muji Tuhan, mengangkat suara, menari, melompat bagi Tuhan kita.
Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bersorak-sorai memuji kebaikan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menolong dan menguatkan kami Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau
yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Biar musik saja. Sembah Tuhan. Mari buka tangan saudara. Sembah Tuhan. Alami hadirat-Nya. Rasakan Dia menjamah saudara. Oh jamah kami, lawat kami dalam hadirat. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, biarlah kuasa hadirat-Mu bekerja menyembuhkan. Kalau ada hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam hadirat-Mu segala beban kami diangkat Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir seperti sungai, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat di mana kami menyembah, berdoa, beribadah. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Haleluya. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
seperti Engkau Tuhan, yang mengerti keadaan kami, yang memahami situasi yang sedang kami alami. Oh, mari terus sembah Tuhan. Oh Jesus, we worship. Oh, your healing come. Oh, your miracle come. Your blessing come. Flow from heaven. Hallelujah. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala kekhawatiran, ketakutan. Tuhan berikan semangat baru kepada yang putus asa dan yang kehilangan pengharapan. Haleluya, haleluya. Katakan kembali, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu seperti Kau. Mari buka tangan saudara. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Biarlah kesembuhan mengalir di rumah-rumah kami. Biarlah hadirat Tuhan dicurahkan di tempat di mana kami sedang ibadah hari ini. Engkau yang menolong yang susah, menghibur yang menderita, menguatkan yang lemah Tuhan. Persoalan pergumulan. Haleluya, haleluya. Kalau kau ada yang sakit, mari angkat tanganmu. Oh, sembah Tuhan. Mari alami kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi rumah, ruangan, tempat di mana kami saat ini sedang berdoa dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau melawat kami semua, umat-Mu. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kemenangan, ada mujizat kami alami. Terima kasih Tuhan.
dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, hadirat-Mu, lawatan-Mu. Tuhan, saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan seluruh umat-Mu yang ada dalam keluarga BCM, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, dan juga yang ada di Johor, Kuantan, dan sekitarnya Tuhan. Biarlah umat menjadi umat yang setia, umat yang berharap, umat yang menyembah, umat yang komitmen dengan Tuhan. Berkati kehidupan umat-Mu Tuhan, pekerjaan, usaha, berkati suami, istri, anak-anak muda, remaja, anak-anak kecil Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus umat-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu, jauhkan daripada COVID-19 ya Tuhan. Terus Kau lindungi umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kami juga mengangkat doa kami memberkati Malaysia. Tuhan, berkatilah Malaysia, pulihkan, sembuhkan, bangkitkan Tuhan Malaysia. Terjadi lawatan Tuhan atas Malaysia Bapa. Berkati dari pemimpin tertinggi, Raja, Permaisuri, Perdana Menteri, dan semua para sultan, pemimpin-pemimpin tingkat pusat sampai seluruh daerah, bahkan gereja-gereja Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Kami mengucapkan Shalom Malaysia, dan kami juga mengangkat doa kami untuk Indonesia. Shalom Indonesia, terus Kau pulihkan bangsa kami Indonesia, negeri tercinta Indonesia. Seperti Engkau memberkati Malaysia, berkati juga lah Tuhan Indonesia. Berkati semua Bapak Presiden dan wakilnya dan semua jajaran-jajaran yang ada di atas sampai ke bawah Tuhan. Berkati ekonomi Malaysia, Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia daripada COVID ini Tuhan, dari semua bencana-bencana yang ada Tuhan, pulihkan, tolong orang-orang yang menderita, tolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berakhir, boleh selesai di Indonesia, Malaysia, dan bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengangkat doa kami ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, dari Gembala Pembina Senior kami, Pendeta Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya, bahkan juga Tuhan Gembala Pembina Rayon kami, Pastor Johan Handoyo bersama dengan keluarganya Tuhan, bersama juga Pastor Irwan Wijaya dan istri dan anak-anaknya sebagai Gembala Rayon misi kami Tuhan, dan seluruh mission pastor Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, memberkati semua berlimpah-limpah. Biarlah pelayanan-pelayanan misi semakin luar biasa, penjangkauan di tengah-tengah pandemi ini. Oh Tuhan, biarlah ada tuayan-tuayan baru, gereja-gereja baru, cabang-cabang baru boleh dibuka di dalam nama Yesus. Banyak hamba-hamba Tuhan boleh dibangkitkan Tuhan. Terima kasih, bahkan berkati sekali lagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar mereka mengalami kuasa mujizat daripada Tuhan. Berkati kul-kul yang ada, ibadah-ibadah onsite, ibadah online Tuhan. Pertemuan-pertemuan doa Tuhan, berkati Bapa. Kami mengucap syukur umat-Mu yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, bahkan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Shirley Berhitu, dari Gereja Bethel Indonesia City Tower Jakarta. Tuhan memberkati, pakai hamba-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tangan kita berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, selamat hari Minggu, apa kabar? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang sangat baik, sebab kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Saya mengucap syukur untuk kesempatan diberikan mulai melayani di ibadah online BCM Kuala Lumpur dan Johor. Saya percaya Tuhan punya sesuatu yang luar biasa, yang indah bagi setiap kita dalam ibadah hari ini. Tapi sebelum mulai, saya mau ajak kita semua memuji Tuhan bersama-sama. Satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus begitu baik, karena memang Dia sangat baik dalam setiap hidup kita. Amin. Yang naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Curahkan roh-Mu saat ini bagi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dan urapi kami. Kami tahu firman-Mu saat ini akan menjawab setiap doa-doa kami, akan memberi kami kekuatan, akan memberi kami penghiburan, bahkan mungkin menegur dan mengajar kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sedang menuntun kami, supaya kehidupan kami hari lepas hari menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Allah kita. Puji Tuhan. Hari-hari ini setiap kita mengalami banyak hal. Kita semua sedang ada dalam kondisi yang kita sendiri tidak tahu kapan ini berakhir. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Boleh tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Mari kita baca dari 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 13. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya tahu Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan. Tentang sikap kita. Bagaimana seorang Kristen hari-hari ini yang harus ada dalam kehidupan yang penuh integritas, sebab ini yang Tuhan mau.
seperti yang disampaikan oleh gembala pembina kita, bahwa kita harus ada hari-hari ini harus menjadi pribadi yang berintegritas menuju seperti Yesus. Boleh bilang amin. Kita akan belajar mengenai satu sikap yang tidak bisa dibilang ini sikap yang punya integritas dari pribadi Saul. Mari kita baca di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 13. Saya bacakan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi Samuel berkata, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Mari kita perhatikan apa yang Saul lakukan. Sehingga Samuel berkata kepadanya, "Engkau bodoh." Samuel menyuruh Saul untuk menunggu. Tetapi Saul tidak sabar menunggu. Lalu dia membakar persembahan korban itu. Lalu kemudian Samuel datang dan menegur dia. Sikap yang kurang baik dari seorang Raja Saul. Mohon perhatikan bahwa dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia diurapi. Tetapi untuk satu kesalahan yang dibuat, waktu Samuel menegur Saul, yang pertama, Saul mencari alasan. Dia bilang, "Itu rakyat. Rakyat sudah meninggalkan saya. Jadi saya bakar aja korbannya." Yang kedua, dia menyalahkan Samuel. Dia bilang, "Karena engkau terlambat datang." Dia bilang kepada Samuel, "Engkau tidak datang pada waktu yang telah engkau tentukan." Yang ketiga, di ayat 12 dikatakan begini, maka pikirku. Ada 3 hal. Dia mencari alasan, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyalahkan orang lain. Yang ketiga, dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Saya kira kita pernah mengalaminya. Melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, tapi kita tidak mau mengakuinya. Kita cari alasan, kita salahin orang lain, lalu kita bertahan dengan kebenaran kita sendiri. Maka pikirku, karena aku itu berpikir. Ini yang mungkin sering kita katakan atau sering kita dengar dari orang lain. Amsal berkata, "Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri." Firman Tuhan berkata dalam Kolose, "Pikirkan perkara-perkara yang di atas." Filipi juga menulis, "Semua yang baik, yang suci, yang indah, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Demikianlah Saul berjalan dengan pikirannya sendiri.
Tetapi masih ada lagi hal yang menarik dari kehidupan Saul. Bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan Saul bahwa dia sesungguhnya tidak taat kepada Tuhan. Satu kisah di 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 15 berkata, 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 15 berkata, ketika Samuel sampai kepada Saul, bertanyalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Sampai di sini Saul masih merasa dia melakukan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang telah sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Saul diperintahkan untuk menumpas semuanya, tetapi rakyatnya tidak menumpas semuanya. Mereka menyisakan lembu, kambing yang bagus, lalu Saul mempersembahkan itu sebagai korban di hadapan Tuhan. Pikirnya adalah hal yang begitu baik, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ini yang Samuel katakan kepada Saul. Tetapi jawab Samuel di ayat yang ke-22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ingat yang tadi, Saul, aku pikir, ternyata yang dipikir itu keliru. Bahwa Samuel berkata kepada Saul, apakah yang lebih berkenan kepada Tuhan? Korban sembelihan, korban bakaran, atau mendengar suara Tuhan? Mendengar di sini dipakai kata syama, artinya mendengar dan taat. Hear, listen, and obey. Inilah kehidupan integritas setiap kita, anak-anak Tuhan. Bahwa kita tidak sekedar mendengar, tetapi kita taat. Bukankah firman Tuhan berkata jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Ini yang membedakan Saul dari Daud. Seorang yang membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Daud ini pribadi yang tidak berani bergerak sendiri kecuali dia tahu bahwa Tuhan memerintahkan itu dan dia melakukan itu atas tuntunan Tuhan. Dari mana dia tahu? Dari dia bertanya kepada Tuhan. Beberapa kali di dalam peperangan, di dalam menghadapi musuh, dalam bergerak, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Bagaimana dia harus melakukan apa? Bagaimana dia harus melangkah? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Waktu terjadi pertempuran di Siklag, dia juga bertanya. Di 1 Samuel 30 ayat 8. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Beberapa kali dikatakan Tuhan berfirman kepada Daud, Tuhan berbicara kepada Daud. Lalu Daud mendengar. Betapa indah kehidupan kita jika kita bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin tidak audible, Tuhan bicara kepada kita langsung di telinga kita. Tetapi kita bisa rasakan firman-Nya, rohnya di dalam kita menyampaikan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Dan itu disampaikan kepada kita. Ini yang Daud kejar. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia tidak melangkah melakukan apapun
Kenapa dia tahu itu suara Tuhan? Sebab itu di Mazmur 5, tiap pagi dia mencari Tuhan. Dan dikatakan dia menunggu-nunggu. Apa yang dia tunggu? Suara Tuhan. Betapa indah bila kita hidup betul-betul mencari kehendak Tuhan dan kita tahu suara Tuhan dan obey. Kegagalan Saul adalah karena dia tidak taat. Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Kekuatan Daud adalah dia taat kepada Tuhan. Mazmur 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ini kuncinya. Daud selalu mencari wajah Tuhan. Di pagi hari dia sudah duduk menyembah Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Dan dia tunggu apa? Dia tunggu suara Tuhan berbicara kepada dia. Keintimannya dengan Tuhan membuat kehidupannya berintegritas. Hari lepas hari dia diperlengkapi, hari lepas hari dia menjadi strong, hari lepas hari dia menjadi hidup dalam ketulusan. Dia tahu persis bahwa hanya ketulusannya yang membuat dia dekat dengan Tuhan. Ada satu masa di mana dia jatuh di dalam dosa. Ada satu saat di mana dia melakukan kesalahan. Kita tahu ceritanya waktu dia jatuh dengan Batsheba. Tetapi berbeda. Waktu Nabi Samuel datang menegur Saul, kita ingat sedikit lagi yang tadi. Saul mencari alasan, Saul menyalahkan orang lain, lalu Saul membenarkan diri dengan apa yang ada di pikirannya. Tidak demikian dengan Daud. Waktu Daud melakukan kesalahan dan Nabi Nathan datang mengingatkan dia. Dia tidak mencari alasan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak membenarkan diri dengan pikirannya sendiri. Dia berkata begini, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dia bilang di ayat 5, aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku bergumul dengan dosaku. Daud tahu betul betapa sedikit saja pelanggaran yang dia buat itu melukai hati Tuhan. Berapa banyak dari kita yang mengasihi Tuhan dan ada dosa, ada kesalahan yang kita buat dan tiba-tiba kita begitu tidak nyaman, kita gelisah, kita gak enak. Tuhan, saya gak enak, saya sudah bersalah, ampuni saya, ampuni Tuhan. Sehingga Daud menulis Mazmur ini, sebuah pengakuan, sebuah kerendahan hati dalam pengakuan bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidupnya. Dan dia berkata, restore me. Restore me. Tuhan tahu bahwa Daud punya kerinduan yang dalam untuk berbalik dari jalannya yang jahat. Dan Tuhan pulihkan dia. Dia tidak mencari alasan untuk kesalahan apapun yang dia buat. Untuk dosa. Sekali dia berbuat, dia minta ampun. Dia bangkit dan tidak lagi mengulangi dosa itu. Tanpa dia menyalahkan orang lain. Bapak ibu saudara rekan-rekan yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang terkasih. Hari-hari ini kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Pesan gembala hari-hari ini kita harus banyak duduk diam di kaki Tuhan. Bukan sekedar bawa petisi, list doa. Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Tidak, beri waktu duduk diam di kaki Tuhan seperti Daud. Dan dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu yang akan menuntun kita. Suara Tuhan yang membuat hidup kita berjalan dari kebenaran kepada kebenaran.
kekuatan kepada kekuatan, satu iman kepada iman yang lebih kuat, dan bahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Apa yang membedakan Saul dan Daud di dalam sikap atas sebuah kesalahan yang dilakukan? Saul fokus kepada dirinya sendiri. Daud fokus kepada Tuhan. Sebab itu waktu dia bikin salah, dia tahu dia melukai hati Tuhan dan dia minta ampun. Saul, waktu dia bikin kekeliruan, dia tidak menyadarinya, dia tidak mengakuinya. Daud pribadi yang kita tahu seorang penyembah. Dia tahu betul apa artinya sebuah penyembahan yang diberikan kepada Tuhan. Sebab itu dia bilang bahwa sesungguhnya Tuhan itu layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, kemasyuran. Karena Daud kenal siapa Tuhan. Dia mengasihi Tuhan sehingga waktu kesalahan sedikit saja dia buat, atau sekalian dia buat, dia tahu dia harus segera berbalik, dia harus bertobat, dan dia bangkit. Karena dia fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini surga mencari kehidupan kekristenan yang penuh integritas. Kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang tajam mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya. Karena apa yang Tuhan kehendaki? Yang Dia kehendaki supaya kita boleh menerima perkenanannya. Kehidupan kita hari lepas hari diubahkan. Ada yang bilang, tapi kan kita masih hidup di dunia. Iya benar. Tapi kan kita masih bisa bikin dosa. Nah ini. Bukan masih bisa bikin dosa. Kita sudah tahu. Di Roma 12 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mind. Berubah dari hari ke sehari. Supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak berubah, nanti kita seperti Saul. Kerjanya cuma nyalain orang, berpendapat bahwa pendapatnya benar, orang lain enggak. Nanti nyalain orang. Nah seperti itu. Pribadi kita adalah pribadi yang bertanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Amin. Biarlah kita diubahkan hari lepas hari menjadi seperti Yesus. Apakah orang yang berintegritas tidak bisa buat kesalahan? Sadar dan tidak sadar kadang kita buat kesalahan. Tetapi cepat bangkit. Dan jangan nyalain orang lain. Amin. Jangan tunjuk kiri kanan.
Jangan juga bilang karena menurut saya begini, menurut saya begitu. Enggak, isi pikiran ini dengan hal yang indah, yang surgawi seperti yang firman Tuhan tuliskan. Lalu punyalah waktu keintiman dengan Tuhan. Supaya kita bisa tahu suara Tuhan. Dan waktu kita mendengar suaranya, Shema, Adonai, mendengar suara Tuhan, kita obey, kita taat. Daud terkenal dengan ketaatannya. Daud sangat strong menjaga ketaatannya kepada Tuhan. Dan dia tahu apa artinya integritas atau ketulusan. Ya, kita bicara dalam firman Tuhan ditulis ketulusan. Dia tahu betul itu di hadapan Tuhan. Bahwa dia menjaga ketulusan itu. Bukan hanya hidupnya, tetapi dia menjaga rumahnya. Di Mazmur 101 ayat 2, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Kehidupan seorang yang berintegritas adalah kehidupan yang mempertahankan hidup untuk tidak bercela. Dan itu dimulai dengan mendengar suara Tuhan dan taat. Gembala kita, Pak Niko, menyampaikan supaya kita banyak duduk diam di kaki Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Artinya kita mendengar dan kita taat. Inilah kunci bagaimana kehidupan kita menerima perkenanannya. Dan dalam kehidupan kita yang berjalan hari lepas hari diubahkan menjadi seperti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita akan terima perkenanan Tuhan. Mungkin kita sedang bergumul dengan banyak hal, ekonomi, sakit penyakit, kondisi yang sekarang sedang dihadapi. Tapi pastikan, jangan sampai kita tidak taat untuk setiap perintah Tuhan, apapun itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukannya. Karena inilah kehidupan yang berintegritas. Bukankah ada Roh Kudus yang memampukan kita melakukan semua kehendak Tuhan? Amin. Bukankah ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk menuntun juga dan mengajar kita bagaimana melakukan kehendak Tuhan itu? Roh itu undur dari Saul. Tetapi Daud, dia diurapi, dia dipenuhi. Dan saya percaya saya dan saudara juga dipenuhi. Mari kita belajar lebih lagi di tahun ini mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya. Amin. Waktu kita melakukan kesalahan, kita bangkit. Kita tidak lagi melakukan kesalahan, itu bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan itu adalah sikap integritas dari seorang anak Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini engkau dan saya akan terima banyak perkenanan, kemurahan Tuhan. Yes, kita bawa persembahan kepada Tuhan, itu harus. Karena itu perintah Tuhan. Amin. Tetapi lebih daripada itu, waktu Samuel bilang kepada Saul, engkau tidak taat. Karena yang Tuhan mau kita mendengar suara Tuhan dan kita taat melakukannya. Dan untuk menutup khotbah saya pada saat ini, mari saya ajak semua naikkan pujian ini bersama-sama. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau taat kepada Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan
Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu saat ini, supaya kami punya waktu yang lebih dengan Engkau, supaya kami semakin intim dengan Engkau. Kami mendengar suara-Mu, dan lebih lagi supaya kami taat akan Engkau. Supaya dalam setiap apapun yang kami lakukan, dosa dan pelanggaran Tuhan, kami boleh secepatnya bertobat dan berbalik dari setiap kesalahan kami. Kami tidak mau menyakiti, tidak mau lagi menunjuk orang, tidak mau lagi mencari-cari kesalahan atau mencari alasan. Karena firman-Mu berkata, waktu kami berbuat dosa, kami minta ampun. Maka Engkau yang setia, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Hari-hari ini kami punya kehidupan yang berintegritas di dalam Tuhan, yaitu kehidupan yang mendengar suara Tuhan dan yang taat kepada Tuhan. Lebih dari sekedar persembahan yang kami berikan, tetapi yaitu hidup kami yang taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan Anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Mari ikuti doa saya, katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami sungguh merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Sampai jumpa kembali.